Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah ya, hari ini ada kabar baik. Alhamdulillah ala kulli hal. Rabu 20 Juli Habib Rizik bebas bersyarat dan sudah keluar dari penjara pada pukul 6 pagi lewat 45 detik waktu Indonesia bagian baratnya. Kita lihat beritanya, mana beritanya nih? Mungkin di sini ya. Kita lihat detik.com ya. Kita buka dulu. Mana ya? Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab. Oh, kita lihat ya. Ini ada Habib Rizik bebas ya. Ditulis oleh detik.com pada hari ini, hari Rabu 20 Juli 2022 waktu Indonesia bagian barat ya. Habib Muhammad Rizik Syihab bebas bersyarat hari ini. Habib Rizik bebas setelah menjalani masa pemidanaan sejak 12 Desember 2020, bahwa yang bersangkutan mendapatkan pembebasan bersyarat pada 20 Juli 2022, ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti kepada wartawan Selasa 20 Juli 2022. Rika menyampaikan masa percobaan bebas bersyarat Habib Rizik sampai 10 Juli 2024. Jadi 2 tahun ya. Kalau melanggar hukum atau melanggar aturan dalam pembebasan bersyarat langsung masuk lagi, begitu maksudnya ya. Masuk lagi ke penjara ya. Jadi masa percobaan sampai 10 Juni 2024. Rika mengatakan Habib Rizik sudah keluar pagi ini. Sudah keluar tahanan jam 06.45 WIB pagi ini, waktu Indonesia bagian barat ya. Dan siapa Habib Rizik ya? Habib Rizik ini memang perlu kita kenang ya, perjuangannya luar biasa. 3 tahun 7 bulan tidak bisa pulang, bermukim di Mekah, dan mau pulang ke Indonesia dihalang-halangi oleh pesan-pesan politik dari Jakarta pada pihak imigrasi di Arab Saudi. 3 tahun 7 bulan ya, menghabiskan masa pemilihan umum presiden Pilpres Jokowi lawan Prabowo. Habib Rizik terpaksa bersuara dari kota suci Mekah. Dan karena memang dihalang-halangi pulang, entah oleh siapa, kata pengamat sih oleh pemerintah. Kata Muldoko, berangkat sendiri, kalau pulang aja katanya sendiri, kalau perlu kita ongkosin kalau nggak punya ongkos. Itu ucapan yang menghina juga ya. Muldoko dulu ngomong begitu kan. Muldoko ya, Muldoko kok didengerin. Si HP kundi yang satu, komentarnya sih. Maaf ya, saya ambil dulu HP saya satu lagi mana. Maklum.
ada, nggak ketemu kemana ya, jadi nggak bisa lihat komentar nanti. Jadi kita lihat ya apa namanya komentar ucapan dari Habib Rizik Syihab. HP Kundista, Masya Allah, ya Allah temukanlah HP hamba ya Allah. Oh, alhamdulillah. Ingat Allah, Allah temukan. Tapi ya kita lihat sudah ada yang masuk belum? Silahkan komentar ya tentang edisi khusus ini sekarang, edisi komentar dari penonton semua. Jangan lupa dituliskan dari kota mana ya, dari kota mana, dari kota mana. Sudah ada yang masuk, kacamatanya ketinggalan. Kita hari ini khusus membacakan komentar-komentar ya. Aduh, burem. Sorry, jangan terlalu serius ya, yang ada video berarti malah stres ya. Habis stres terus stroke, habis stroke terus out ya. Kita hadapi dunia dengan penuh kegembiraan. Nggak kelihatan rek. Abdul Aziz Al-Patani, pejuang yang seperti malaikatku. Abdul Aziz Al-Patani, Habib Rizik, pejuang yang dicintai umat Islam. Dari kota mana? Kotanya. dari mana lagi nih? Dari Sinona Andi, alhamdulillah. Hanalah aja, HRS, Habib Rizik Syihab maksudnya ya. Pejuang sejati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi beliau. Tulip Habib Rizik Syihab calon presiden 2024. kamu kanal Ahmad Muttaqillah. Capres Habib Rizik Syihab dan wakil Ganjar. Wah, berat. Oke, orang punya dapat gak apa-apa ya. Terus datanglah Habib Rizik Syihab ya, tiba di bandara Soekarno-Hatta, penuh dengan drama karena ucapan Mahfud MD ya. Paling yang nyambut berapa, kan dia bukan Imam Khomeini kata Mahfud MD. Ada rasa nggak ikhlas ya, warga negara Indonesia itu pulang kembali. Siapa? Ya Mahfud MD itu. Jutaan orang menyambutnya dari seluruh Indonesia pada tanggal 10 Desember ya. Tiba di bandara Soekarno-Hatta itu hari apa ya? Hari Selasa atau Rabu ya, saya lupa ya. Habib Rizik bertolak ke Indonesia Senin 9 November 2020 malam dan sampai di Indonesia 10 November 2022. Kalau nggak salah jam 9 ya. Saya menyambut di Petamburan dan dapat gambarnya setelah sholat lohor ya. Hari itu, hari Selasa berarti ya. Luar biasa ya, Masya Allah. Peristiwa yang tidak pernah saya lupakan. Habib Rizik Syihab melintas di depan saya ya, dengan mobil yang berjalan perlahan-lahan. Dia berdiri di Petamburan ya. Waktu saya pas keluar dari sholat lohor ya. Kemudian tanggal 13 kerumunan di Megamendung Habib, 13 November ya. Habib Rizik mendatangi pondok pesantren agrokultural Megamendung untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid di pondok pesantren tersebut 13 November. Setelah Habib Rizik di penjara, saya mengunjungi ini ya, pesantren agrokultural di Megamendung dan mendokumentasikan 5 makam syuhada di sana. Yang satu tidak ada di situ, di Jakarta kalau tidak salah, ada 5 ya. Ke sana ada beberapa kawan yang mengantar saya ke sana. Tanggal berapa saya lupa.
Kemudian 14 November kerumunan Maulid Nabi di Petamburan, Habib Rizik menggelar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 14 November menikahkan Najwa Shihab putrinya. Kemudian Habib Rizik menikahkan putrinya Syarifah Najwa Shihab dengan Irfan Alaidrus. Itu ininya ya, di situ tidak disebutkan bahwa 7 Desember pembantaian 6 Laskar Front Pembela Islam 7 Desember malam ya, dibantai oleh polisi Polda Metro Jaya pimpinan Fadil Imron Fadil atau Fadil Imron ya. Dan sekarang kita lihat ya, ini foto Habib Rizik Syihab, judulnya beredar foto Habib Rizik jalani proses bebas bersyarat ya. Beredar foto Habib Rizik Syihab atau HRS sedang menjalani proses administrasi untuk pembebasan bersyarat. Kemenkumham membenarkan terkait foto yang beredar itu. Itu foto paling dibuat oleh orang dalam sendiri ya. Terus kita baca dulu ya. Kita baca sekarang, lebih banyak baca yang masuk ya. Jangan lupa kotanya dari mana gitu ya. Sakir SPT Yogja, gitu dong, Jogja. Semoga ilmunya segera bermanfaat. Ilmu dari Habib Rizik Syihab maksudnya ya. Kemudian dari Haji Rea, alhamdulillah ya Allah, Al Habib Rizik Syihab udah bebas ya. Alhamdulillah. Dari kota mana Pak? Sebutkan kotanya ya. Dari Hasan Basri HRS. Tempe tahu sehat selalu Habib Rizik Syihab, amin ya. Dari Abdan Sabit Emput saya nggak berani baca ya nama hewan. Emput titik-titik kelojotan. Jangan begitu nama. Mahfud MD itu kan tetap manusia. Dari Hanalia Aja, saya alumni 212 dari Bandung. Saya alumni 212 dari Parung. Saya tutup gerobak bubur ayam saya hari Jumat, nggak jualan. Jumat subuh saya berangkat naik kereta, turun di situ dekat Masjid Istiqlal. Bukan di Cikini saya turun, terus jalan lewat patung Pak Tani, udah penuh. Akhirnya hari Jumat pagi itu saya tertahan di Kedutaan Besar Amerika dan sholat Jumat di sana 2 Desember 2016. Khotib Jumatnya siapa? Habib Rizik Syihab. Hampir 1 jam. Waktu sholat ya, itu diguyur hujan. Jadi setelah sholat itu ada pemandangan yang menarik ya. Karena selama sholat itu diguyur hujan deras di Monas, maka setelah hujan itu ada pemandangan orang saling ini meres sejadah masing-masing. Hujan luar basah, dalam basah. Indah, satu momen yang tidak pernah terlupakan ya. 2 Desember 2016 Monas. Hujan ya, betul kan hujan ya. Saya ingat karena saya nggak jualan bubur ayam. Waktu itu saya masih masih jualan bubur ayam, belum donat ya. Kemudian kata Hanalia Aja, saya alumni 212 dari Bandung. Alhamdulillah bebas, semoga tidak ada rintangan lagi. Terus berjuang membela kebenaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada Haji Satibi, alhamdulillah. Nulisnya pakai bahasa Arab. Alif lam ha mim dal lam ha. Alhamdulillah.
Hanalia aja. Habib Rizik Syihab bebas. Buzzer panas dingin. Panas dingin meriang kan. Hasan Basri, sallu ala Sayyidina Muhammad ya. Salawat ya. Kemudian dari Sofani Yopi, ujung brung, nah itu diketik ya dari ujung brung, mengucapkan ikut apa ini? Ikut berbahagia atas kebebasan Habib Rizik Syihab. Hari ini kita ini ya khusus ya membacakan komentar-komentar ya tentang bebasnya sang pejuang Islam Habib Rizik Syihab ya. Bacakan full, gak usah ke channel lain. Kalau ke channel lain yang dibaca cuma 1-2, maksudnya channel Refli Harun. Kalau channel Habib Pesantren Jolali yang dari mana-mana kita bacakan satu-satu insya Allah ya. Saya hari ini nggak jualan, kita tutup dulu ini ya kafe itu. Ada edisi khusus sekarang, edisi membaca. Ya silakan, jangan lupa kotanya, kota Ujung Berung, Jogja gitu loh maksudnya. Oh ya, suara saya jelas gak ya? Aduh, Masya Allah, mulai panas ini. Hasan Basri, sallu ala Sayyidina Muhammad. Sofani Yopi, Ujung Berung mengucapkan ikut berbahagia atas kebebasan Habib Rizik Syihab. Rodia Hasan, alhamdulillah, summa alhamdulillah ya Rob, sehatkan terus Habib Rizik Syihab ya Allah. Miskin. 3 kali. Kasimah Simoris, alhamdulillah Pak Ustadz bebas. S-nya berapa ini? S-nya 5. Bebas. Hasan Basri. Hasan Basri, Bekasi, pecinta Habibmu. Bekasi. Oke, kita baca terus lagi ya. Habib Rizik mengenakan pakaian serba putih, berada di depan komputer bersama petugas Balai Permasyarakatan kelas 1 Jakarta Pusat. Dalam foto itu tertulis dokumentasi penerimaan klien bebas BB. BB itu apa? Atas nama Muhammad Habib Rizik, Selasa 19 Juli 2022. Sementara itu kuasa hukum Habib Rizik, Aziz Yanuar, memohon doa soal bebas bersyarat kliennya. Aziz Yanuar belum menegaskan kapan Habib Rizik akan bebas bersyarat. Insya Allah mohon doa. Sudah keluar hari ini ya, jam 6:45 menurut keterangan resmi dari petugas di Kemenkumham ya, Direktorat apa tadi, humasnya itu ya. Nah sekarang ini apa? Ini berita lama yang ini ya. Menantu Habib Rizik bebas begini kondisinya. Yang mana ini? Ini kan sudah berita lama ini ya. Apa berita Januari Habib Hanif ya. Oh sudah Hanif sudah bebas duluan ya. 25 Januari 2022. Sekarang kita ada berita baru nih. Semacam-macam ini. Diduga hina Habib Rizik Syihab dalam video viral Megdani dilaporkan ke Polrestabes Bandung. Kompas.com 20 Oktober 2021. Udah lama ini ya, lama. Oke, kisah Habib Rizik Syihab. Kaleidoskop tadi sudah. Kaleidoskop cerita Habib Rizik ya. Sepulang dari Arab Saudi, Habib Rizik melakukan serangkaian kegiatan di tengah pandemi ya, COVID-19, hingga dirinya harus dibawa ke meja hijau untuk diadili. Kita tahu ya itunya banyak unsur politisnya ya
banyak unsur politisnya. Maksudnya banyak, ya begitulah. Semua orang tahu ya, tidak murni penegakan hukum, tapi syarat dengan kepentingan pertarungan politik antara Habib Rizik Syihab dengan lawan-lawannya. Karena Habib Rizik Syihab itu melontarkan kritik-kritik yang tajam ya kepada yang dia lontarkan kepada kekuasaannya, ke tiang-tiang kekuasaannya. Kita baca lagi. Mata saya ini kurang jelas, umur 61, Masya Allah. Nah ini juga, ini maklum nih kacamata harga 20.000, yang satu udah patah. Kalau harganya 2 juta mungkin lebih enak dilihat ya, enak buat baca. Oke, kita syukur yang ada. Kita baca lagi dari apa ini? Dari Iwan Edi. Amin. Beliau bebas, hancurkan kezoliman sekarang kesatria. Oh, jangan lupa dari kota mana? Dari Kasiman, Simoris. Alhamdulillah, Batam hadir. Nah gitu diketik, Batam hadir. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi Pak Ustadz Boko saya. Alhamdulillah ya, dia doain. Kita doakan semua Allah melindungi kita semua ya, di dunia dan di akhirat. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah itu pelindung kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi jangan kemana-mana, tunduk patuh ke Allah. Mau berlindung ke siapa? Ke penguasa, ke presiden, ke orang kaya, ke orang yang berpangkat. Nggak ada gunanya mereka seperti sarang laba-laba. Ingatlah, pelindung selain Allah adalah seperti sarang laba-laba, dan rumah yang paling lemah di semesta adalah rumah laba-laba. Oleh karena itu, jadikan Allah pelindung, karena dialah yang paling kuat ya melindungi kita ya. Kemudian dari sopo iki? Dari Mpok Ocir Bandung. Mpok Ocir Bandung. Sallu ala Muhammad ya. Semoga Habib Rizik Syihab mendapat perlindungan dari Allah. Amin. Allahumma amin ya. Dari Harini Sutia. Wah, saya pernah dengar Harini Sutia kalau dari Ngawi ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Dari Harini Sutia. Allahumma alhamdulillah sangat jelas suara nih. Terima kasih. Matur nuwun sangat. Terima kasih, suara nih lumayan untuk menambah imun. Semangat imun. Bisa aja Bu. Sudah dari Ngawi ya Bu ya. Bu Harini Sutia, saya lupa, saya maklum udah tua, gampang karena banyak dosa, banyak gampang lupa jadinya ya. Sudarman Kusmanto, alhamdulillah Indonesia siap dipimpin oleh zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dari kota mana? Endah Hamidah, doa umat Islam untuk Habib Rizik Syihab. Insya Allah semua Allah kabul ya. Allah lindungilah Habib Rizik Syihab ya, dari orang-orang yang menzalimi Habib Rizik Syihab ya. Rodiah Hasan, ya Allah senangnya dengan chat saya dibacain dan intonasinya pas. Bisa aja. Sopo sini Rodiah Hasan. Syukron Pak Yudi. Senyum. Lalu Hairu, alhamdulillah Habib Rizik bebas. Lalu Hairu, Malaysia hadir. Dari kota mana Malaysia? KL kah? Selangor kah? Melaka? Malaysia luas tuh Malaysia. Dari Malaysia hadir. Lalu Hairu. Kemudian dari Sofani Yopi, ujung burung menikmati Samsu. Rokok dia. Menikmati Samsu.
dan kopi sambil menonton channel Pesantren Ojo Lali bersama Mbah Yudi Pramuka. Oh, Mbah toh abdi sanes Mbah abdi teh masih keneh milenial kumargi umur abdi teh 27 tahun. Sanes Mbah 27 tahun mah tuh. Aduh. Ya, saya ini belum buka warung loh, mau goreng ayam sama jualan mie ayam pangsit tuh. Kok jadi siaran langsung ini. Hari ini Sutia, itu komennya yang atas belum, kenapa udah disebutkan dari Ngawi Pak Yudi. Duh, belum piye toh Bu. Pocir Bandung. Alhamdulillah sangat jelas suara nih. Maksudnya kan sudah Bu hari ini Sutia. Dari Ngawi toh Bu. Hah? Udah semua toh. Dari Ngawi ya. Hari itu komennya yang atas belum, kenapa sudah disebutkan dari Ngawi Pak Yudi. Dari alih-alih Banten, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Heru, saya di Johor. Oh, di Johor ya. Terima kasih. Bukan terima kasih, terima kasih Johor. Oke, kita panas sih, Rek. Halo, Masya Allah ya. Jadi dari Arab Saudi, sepulang dari Arab Saudi, Habib Rizik melakukan serangkaian kegiatan di tengah pandemi. Ya, udah nggak usah disebut-sebut lagi ya. Urutan peristiwa setelah kembalinya. Ini di sini urutan setelah kembalinya Habib Rizik ini sampai tanggal 14 November ya. Padahal ada yang lebih penting yaitu apa itu? Yang itu loh. Yang banyaknya pendukung Habib Rizik Syihab karena kesalahan Jokowi juga. Ini kata siapa ini? Universitas Al-Azhar Indonesia, ruang dosen. Tokoh Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab disebut banyak pendukungnya karena kesalahan pemerintahan Presiden Jokowi juga. Kok bisa? Jakarta, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin berpendapat ya, adanya realitas di mana banyak pihak mendukung dan mengeluh-elukan tokoh Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab dikarenakan kesalahan pemerintah Presiden Jokowi atau Jokowi yang membuat kebijakan tidak seluruhnya pro rakyat. Oh gitu. Saya melihat dari sudut pandang para pendukung-pendukungnya, itu sebabnya kesalahan dari pemerintah juga. Itu sebenarnya kesalahan dari pemerintah juga, kata Ujang saat menjadi pembicara di kanal YouTube Tagar TV. Rabu 18 November 2020. Ini sebelum adanya pembantaian 6 Laskar itu ya, 7 Desember ya. Oleh karena itu tak aneh dan tak heran Habib Rizik banyak pendukungnya. Menurut Ujang Komarudin sangat diwajarkan apabila rakyat bebas mencari sosok dan figur yang bisa mengaspirasikan kegelisahannya terhadap kondisi terkini bangsa. Kata Ujang, Habib Rizik menjadi salah satu tokoh alternatif karena di saat yang sama tingkat kepuasan publik terhadap setahun kerja kinerja pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin masih di bawah 50%. Terbukti dari survei Kompas Indonesia Political Review IPR menunjukkan kepuasan rakyat sangat rendah. Ini sebenarnya yang menjadi dinamika politik tersendiri hingga hari ini. Saya memandangnya seperti itu, ucap Ujang Komarudin. Ujang melanjutkan sosok Habib Rizik sebagai ulama dari segi kapasitas keilmuan keagamaannya tentu tidak bisa dianggap remeh, ditambah pendukung fanatiknya di Indonesia tidak bisa disebut sedikit.
soal keilmuan Habib Rizik, keislaman itu tentu ini ya sangat meyakinkan, karena waktu di penjara di tahanan Bareskrim itu Habib Rizik berhasil menyelesaikan tesis doktornya ya, yang dalam bahasa Arab ya, dan diuji melalui zooming kepada dosen-dosennya di luar negeri fi lughatil arabiyyah faqat, hanya dalam bahasa Arab percakapan ujiannya itu. Jadi disertasi dalam bahasa Arab, gundul, nggak ada harokatnya, itu istilahnya begitu, Arab gundul, dan diuji dalam bahasa Arab ya. Judulnya apa saya lupa. Jadi itulah satu tokoh yang berhasil, mungkin satu-satunya tokoh yang di dalam penjara berhasil menyelesaikan tesis doktornya, yaitu Dr. Habib Rizik Syihab. Ujang bilang bagi para pendukung, cuma memang dalam konteks politik ini kan dihadapkan antara Habib Rizik dengan pemerintah, dengan negara ini yang menjadi persoalan sampai hari ini. Persoalan itu makin memuncak, dan itu yang terjadi kepada Habib Rizik Syihab, ucap Ujang Komarudin. Ya. Ujang mengatakan bagi para pendukungnya, Habib Rizik dipandang sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Hal ini yang menjadi daya tarik tersendiri bagi sang tokoh front pembela Islam. Jadi kalau keturunan Nabi ya tentu dianggap mulia karena memiliki keistimewaan tertentu bagi para pendukungnya. Oleh karena itu tidak aneh dan tidak heran Habib Rizik Syihab banyak pendukungnya, dan itu sesuatu yang harus kita hargai juga. Itu pilihan pribadi bagi pendukung-pendukungnya atau tuturnya. Namun ia mengingatkan, jika dilihat dalam konteks politik tentu saja hal itu akan berbeda perspektif. Sebab Habib Rizik Syihab berdiri konsisten menjadi tokoh oposisi serius yang ada di luar pemerintahan. Ya, memang keras mengkritik pemerintah Jokowi, dan di saat yang sama pemerintah atau negara tidak terlalu menerima kritikan yang begitu keras yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab itu. Sumber Tagar ya. Ya itu sekedar ini ya, sekedar refresh ya, merefresh ingatan. Sekarang kita bacakan lagi komentar. Hanya di pesantren Ojolali yang membacakan komentar seluruhnya, insya Allah. Kalau saya nggak langsung jualan mie ayam. Nggak kelihatan ya. Alih-alih Banten Johor official, alhamdulillah Habib Rizik bebaslah, kami menanti dakwahmu. Tanto Kina, alhamdulillah ya Allah. Aduh, ada love-nya 5, love merah. Official, Allahu Akbar. Muhammad Qutban, Gondang Legi ini kayak Malang ya. Gondang Legi Malang loh itu. Hadir mengucapkan ahlan wa sahlan marhaban kepada imam besar. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin buat imam besar kita. Lalu Heru, ini yang di Johor Malaysia itu kan. Kita tunggu komando ulama bangga. Ikhwan Salon, alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya, saya kira sudah dulu ya. Saya mau ini kita nggak usah bahas polisi yang berantem sama polisi ya, tembak-tembakan itu ternyata kata pihak keluarga pembunuhan berencana ya, semacam dibalut kisah asmara ya, saling tembak ya begitulah. Kita nggak usah masuk situ, kita sebenarnya ngurusin itu aja. Itu gimana sih kasus 6 syuhada ditembak polisi gitu aja, nggak ada ganti rugi, nggak ada ucapan
bela sungkawa dari pemerintah kepada keluarga dari enam itu ya, 6 Laskar Front Pembela Islam itu. Nggak tahu lah. Kita klik lagi dari apa ya, RMOL misalnya, RMOL apa ya, kita klik apakah ada berita tentang Habib Rizik yang baru. Wah, nggak ada. MUI apresiasi Bengkulu diguncang gempa magnitudo 5,8, warga panik. Nah ini, bebas dari tahanan, Habib Rizik Syihab langsung pulang ke Petamburan. Kita klik ya. Apa ini? Laporan Jamaluddin Kamal Rabu 20 Juli 2022 jam 8.47. Wah, baru ini. Ya kan, ini Habib Rizik Syihab. Laporan Jamaluddin Kamal ya. Usai bebas dari rumah tahanan Rutan Bareskrim Cabang Rutan Cipinang pagi ini, Habib Rizik Syihab langsung bergegas pulang ke kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat untuk berkumpul dengan keluarganya. Alangkah indahnya ya pulang ke rumah itu ya. Kemudian hal itu diungkapkan oleh tim advokasi HRS Habib Rizik Syihab, yaitu Aziz Yanuar, setelah Habib Rizik resmi kembali menghirup udara bebas setelah mendapatkan hak remisi dan integrasi, yaitu bebas bersyarat dari rutan pada Rabu pagi ini ya, 20 Juli 2022 pukul 06.45 waktu Indonesia bagian Barat ya. Pulang ke Petamburan dan berkumpul dengan keluarga, ujar Aziz kepada kantor berita politik RMOL Rabu pagi 20 Juli. Aziz bersyukur Habib Rizik telah selesai menjalani proses hukum pada hari ini dengan mengikuti program pembebasan bersyarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, di mana, kata Aziz, Habib Rizik telah menjalankan lebih dari 2/3 masa tahanan sehingga berhak mengikuti program pembebasan bersyarat. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dirjen Permasyarakat Kemenkumham, Kepala Lapas Cipinang, Kepala Bapas Jakarta Pusat, Kapolri, Kepala Tahti Mabes Polri, Kepala Rutan Bareskrim Polri, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam rangkaian hukum terhadap Habib Rizik Syihab hingga kembali ke masyarakat dan umat, pungkas Aziz. Sebelumnya, Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Permasyarakat di Ditjenpas Kemenkumham Rika Aprianti mengatakan Habib Rizik merupakan terpidana yang menjalani hukuman penjara di Rutan Bareskrim Polri atas 2 tindak pidana terkait kekarantinaan kesehatan berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6/2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan 1 tindak pidana menyiarkan berita bohong berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 tentang peraturan tentang hukum pidana. Habib Rizik Syihab mulai ditahan sejak 12 Desember 7 Desember pembantaian itu terjadi. 12 Desember 2020 Habib Rizik ditahan. 14 Desember 2020 saya resmi menerima surat dokumen resmi dari notaris tentang pendirian Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia. 14 Desember selesainya ya, 2020. Setelah 11 tahun baru punya yayasan resmi. Yayasan namanya saya kasih nama Pesantren Ojolali Indonesia. Karena harus 3 kata. Pesantren Ojolali aja kurang, kata notaris suruh 3 kata, saya kasih Indonesia. Jadi Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia. Habib Rizik mulai ditahan 12 Desember 2020 dengan putusan hakim, yaitu tindak pidana 1 terkait kekarantinaan kesehatan diputus pidana penjara selama 8 bulan. Kemudian tindak pidana kedua terkait kekarantinaan kesehatan diputus pidana denda 20 juta subsidiar 5 bulan kurungan dan denda sudah dibayar.
subsidi 5 bulan itu kalau 20 juta nggak dibayar diganti dengan hukuman kurungan badan 5 bulan ya. Dan tindak pidana ketiga terkait menyiarkan berita bohong diputus pidana penjara selama 2 tahun, bahwa yang bersangkutan mendapatkan pembebasan bersyarat pada 20 Juli 2020 hari ini ya, hari Rabu ini, dan sudah bebas pulang ke Petamburan, keluar dari rutan itu jam 6 pagi lewat 45 menit Rabu ini, ujar Rika kepada kantor berita RMOL Rabu ini. Rika menjelaskan Habib Rizik Syihab telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan hak remisi dan integrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 117. Habib Rizik selama ini merupakan warga binaan Rutan Cipinang yang menjalani pidana penjara di Rutan Barreskrim Polri Cabang Rutan Cipinang. Habib Rizik masuk penjara itu karena ini ya, ada nuansa politiknya, semua orang tahu ya. Bukan masuk penjara bukan karena nyolong uang APBN, bukan karena mau korupsi. Beda dengan pejabat-pejabat yang lain yang masuk penjara ya, anggota DPR, DPRD, ya, menteri yang nyolong-nyolong itu. Habib Rizik karena mempertahankan pendirian politiknya, dia masuk penjara, ya kan? Bagus sekarang. Setahun ke depan Habib Rizik Syihab dilarang melakukan pelanggaran yang merusakkan masyarakat. Nah ini bisa menjerat dia lagi nih, setahun ke depan sampai 20 Juni 2024 ya. Ini laporan Jamaluddin Akmal 20 Juli 2022 jam 9.37 lah, baru ini. Sekarang jam berapa? 10.33. Wah kayaknya nggak jualan dulu lah, baca dulu ini penting nih. Nggak usah jualan ayam goreng dulu, nggak usah jual mie ayam dulu, nggak usah jual mie es kelapa dulu ya. Kita baca dulu ini aja. Ini nih yang masuk nih. Hanya di Pesawat Jolali, seluruh komentar kita bacakannya. Ikhwan salon, alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, kata Ikhwan Salon. Terus dari Purwo Partiwi, alhamdulillah, Allahu Akbar, semoga Allah selalu menjaga pejuang mencari kebenaran, dan keadilan, dan semangat Ustadz Judi Pramuko terus berjuang. Terus berjuang. Jamila Amer, alhamdulillah ikut bahagia, dari kota mana? Ali-ali, amin ya Allah, Habib sehat selalu. Saripudin Juhan, semoga para ulama warasatul anbiya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu kata Rasulullah ada warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi mewariskan perjuangan para nabi dan akan menderita karena perjuangan dakwah seperti penderitaan dan perjuangan para nabi-nabi terdahulu. Itulah ulama ya. Samsudin, ahlan wa sahlan ya Habib. Udah dulu ya. Terima kasih loh sudah mengikuti channel Pesantren Jolali. Moga-moga yang menulis, yang mengomentari ya jadi amal soleh untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.